Terus bawa kalkulator ya. Kalkulator jangan lupa. Nol koma tiga dibagi 72 itu sama dengan 0,0416, ya dibagi dengan total, bagi dengan 0,3 dibagi 72 ditambah dengan 0,7 dibagi dengan 86. Berapa dapatnya? Berapa dapatnya? 0,338. Ya betul, 0,338. Berarti Anda sudah bisa melukis titik F ya. Titik F-nya di 0,338 atau 0,338 juga 338. Tetap titik F sudah tertentu. Oke. Ya, sudah. Kalau sudah, tarik dari titik F ke garis diagonal, ya, ke garis diagonal dari titik F yang 0,338 itu ke garis diagonal. Oke. Kemudian kita mencari D. D letaknya di mana? Ya, D letaknya kita harus menggunakan neraca massa ya, neraca massa total dan neraca massa komponen. Jadi di sini F sama dengan B plus D. Oke. Sekarang kita akan mencari dengan cara yang sama untuk XD ya, XD tadi. Nah, XD di sini kita diketahui komposisi destilat 99% berat. Nah, kalau 99% berat dengan cara yang sama kita dapatkan XD. Oke ya. Kemudian di bawah 1% berat, berarti XB. XB ketemu dan XD ketemu. XF sudah ada. Kemudian setelah ketemu, maka kita akan menggunakan angka-angka ini untuk mencari B dan D. F itu sama dengan 2000 kg per jam. 2000 kg per jam. Ini harus kita bawa dulu ke mol, ya, berapa mol. Jadi kita di umpan itu kan mempunyai tadi berat molekul campuran. Berat molekul campuran sama dengan 0,3 kali 72 plus 0,7 kali 86. Itu adalah berat molekul campuran umpan. Nah, di sini berarti mol umpan, mol F, sama dengan 2000 kg per jam dibagi dengan berat molekul campuran. Ya, berat molekul campuran, yaitu tadi ketemunya berapa nih? 0,3 kali 72 plus 0,7 kali 86. Ya, itu berat molekul campuran. Jadi 2000 dibagi itu. Ini adalah kilogram per kilogram mol. Jadi kilogramnya habis, nanti tinggal kilogram mol per jam. Oke, ketemu mol umpan. Kemudian kita mencari B dan D. Bisa ya, jadi dari F, XAF
sama dengan B X AB plus F min B, D-nya itu F min B kali X A D. Ya, atau di sini Fx AF sama dengan D X AD plus 1 min D X AB juga nggak apa-apa ya. XA di B, XA di D. Oke ya, jadi dengan menggunakan neraca massa ini F ada, XAF ada, kemudian XAD ada, tuh ya, XAB ada, F ada berarti B ketemu ya, B ketemu berapa mol? Kilogram mol per jam. Kalau B ketemu, D sama dengan F min D. Sama dengan sekian. Atau pakai langsung neraca massa bukan mol juga bisa, nggak masalah ya. Nanti tinggal kita transfer, kita rubah ke mol masing-masing D dan B. Ya. Jadi di sini tidak ada kesulitan untuk mencari F, B, dan D. Nah, dengan adanya XAB, XAD, Anda bisa menentukan letak titik D dan B, ya. Letak titik D dan B. Misalnya di D itu D, XAD sudah ada yang menghitung XAD berapa? XAD sama dengan 0,99 dibagi dengan 72 dibagi dengan 0,99 dibagi 72 plus 0,01 dibagi 86. Ini ketemu XAD. Oke. Kemudian XA di bottom product sama dengan 0,01 dibagi 72 dibagi 0,01 dibagi 72 plus 0,99 dibagi 86, ketemu XAB ya. Nah, Anda lukis di kurva YA versus XA ya. Taruhlah misalnya di sini. Oke, Anda lukis ya, benar-benar dilukis. Kemudian XAB semua ditarik ke garis diagonal ya. Dari XAB dan XAD semuanya ditarik ke garis diagonal. Ya, jadi berpotongan dengan garis diagonal. Sudah? Ada yang belum bisa menentukan letak titik XAD dan XAB dan XAF? Boleh raise hand ya. Sudah?
Halo, sudah bisa melukis XAD dan XAB terus ditarik ke garis diagonal. Oke, sekarang kita kembali ke soal bahwa setelah kita bisa menentukan letak titik-titik XAD, XAB, dan XAF, kita akan membuat garis operasi atas atau GOA. Nah, garis operasi atas itu adalah slope-nya, bukan slope, intercept-nya adalah XAD per R plus 1. Di mana XAD adalah komposisi A di destilat, R adalah reflux rasio, ya, plus 1. Jadi intercept untuk garis operasi atas adalah suatu garis yang ditarik dari XAD yang ditarik ke garis diagonal. Jadi XAD yang ditransformasikan ke diagonal dengan intercept atau perpotongan dengan sumbu Y sama dengan XAD per R plus 1. Nah, di sini XAD sudah ada, sedangkan R belum ada. Nah, tetapi di dalam soal tidak diketahui, yang diketahui adalah bahwa reflux itu sama dengan 1,25 kali reflux minimal. Jadi yang harus Anda lakukan sebelum kita melukis garis operasi atas atau sebelum kita menentukan XAD per R plus 1, kita harus apa? Mencari reflux minimal. Oke? Bagaimanakah cara mencari reflux minimal? Reflux minimal caranya adalah coba ikuti ya. Ikuti di sini. Dari titik F yang ditarik ke garis diagonal, titik F ditarik ke diagonal, kita buat di sini suatu garis di mana di sini garis Q ya, garis Q yang berpangkal dari titik F ini, yang di diagonal ini. Nah, Q adalah di sini sama dengan garis Q itu slope-nya adalah Q per Q min 1. Ya, jadi Q garis Q slope-nya Q per Q min 1. Jadi garis Q itu adalah Q besar sama dengan slope-nya adalah Q kecil plus Q min 1, Q plus 1, Q per Q plus 1. Nah, Q kecil itu tergantung dari fasa umpan. Kalau kita lihat di teori, kalau umpannya itu adalah cair jenuh, maka Q sama dengan Q, di mana Q sama dengan Hg, Q kecil sama dengan Hg min HL dibagi dengan panas laten penguapan atau Hg min HL. Jadi Q untuk fasa umpan cair jenuh sama dengan 1 ya, karena Hg min HL per Hg min HL. Jadi slope-nya adalah slope Q garis Q besar sama dengan Q kecil per Q min 1 ya, per Q min 1 bukan Q plus 1, Q per Q min 1 sama dengan 1 dibagi 1 min 1, jadi tak terhingga. Jadi slope garis Q adalah tak terhingga. Garis Q ditarik dari titik F yang ditransformasikan ke diagonal. Untuk slope yang tak terhingga, maka garisnya adalah garis tegak ke atas ya, tangan nol berarti tak terhingga. Jadi Anda melukis garis tegak ke atas dari titik F sampai memotong kurva kesetimbangan. Beri nama ini adalah titik P, ya. Jadi titik P. Titik P adalah perpotongan garis
lurus yang ditarik dari F ke kurva kesetimbangan. Oke, ya. Sudah? Halo? Halo Muhammad? Sudah? Sudah dapat titik P? Nah, kalau sudah dapat titik P, untuk menentukan reflux minimal, slope-nya adalah suatu garis. Jadi garisnya adalah kita lukis dari XAD menuju ke titik P. Ya, XAD menuju ke titik P ini. Dari XAD yang sudah ditransformasikan ke diagonal, ya, kita potongkan dengan titik P. Nah, kalau sudah kita tarik dari XAD ke titik P, maka akan memotong Y sumbu Y di titik XAD per RM atau R minimal plus 1. Misalnya titik R. Ini titik R ya. Di sini ada titik, jangan R, pakai RS titik S. Perpotongan garis yang ditarik dari XAD menuju P akan memotong sumbu Y di titik S. Oke. Nah, kita baca di sini, kalau dari saya ini, maka jarak dari 0,0, dari 0,0 di bawah ini, 1, 2, 3, 4, atau 0,4. Ya, jadi di sini XAD per RM plus 1 sama dengan 0,4. Ya. Sedangkan XAD itu sudah dihitung tadi ya, sudah dihitung. Sehingga di sini ketemulah reflux minimal. Ya, ketemulah reflux minimal. Halo? Ji? Iya, iya betul ya. Cancel Mbak, cancel atau digeser hari apa, Jumat? Maksud Jumatan itu yang nggak masalah sih. Itu digeser minggu depannya lagi nggak apa-apa nih. Tanggal 25. Atau tetap Pak Bayu 25 kita yang Juninya aja nggak apa-apa nih. Hari Pancasila, iya. Hari Rebo tanggal 8 Juni. Iya, oke, oke. Iya, oke, deh. Ji. Oke, sekarang Anda sudah mendapatkan R minimal. R minimalnya kira-kira di sini 0,99 dibagi 0,4 dikurangi 1 ya, sekitar itu R minimalnya ya. Ketemu R minimal, sesudah R minimal kita kalikan R minimal ini dengan 1,25 ya. Jadi R minimal kita kalikan 1,25. R minimalnya kira-kira berapa sih?
0,2 dibagi 0,4 sama dengan minus 1. Kira-kira R minimal 1,48. Ini dikalikan 1,25. Jadi sekitar 1,85. Nah, R minimal 1,8 R sama dengan 1, R optimal ya. R optimal sama dengan 1,85. Nah, berarti garis operasi atas nanti interceptnya adalah XAD per R optimal plus 1 ya. Sekitar 2,85. Interceptnya kira-kira di sini yang 3 dibagi dengan 2,85. Interceptnya turun menjadi 0,3484 ya. Ini 0,3484 kita lukis di sumbu Y 0,35 lah ya. 0,35 kita lukis di sumbu Y. Yaitu di sini adalah titik S aksen. Nah, S aksen. Nah, kita buat di sini garis dari XAD ke S aksen. Ya. Dari XAD ke S aksen. Oke. Garis ini ya, garis dari XAD ke S aksen akan memotong garis Q ini ya, garis Q yang ditarik dari F tadi di titik P aksen ya, di titik P aksen. Jadi P-nya turun di sini menjadi P aksen. Nah, P aksen ini adalah perpotongan operasi atas dan garis operasi bawah ya. Jadi kita melukis sesudah ketemu titik P aksen, kita menarik garis dari XAB ke P aksen, XAB ke P aksen, berhenti di P aksen. Ini adalah garis operasi bawah ya. Jadi Anda punya daerah di sini XAD P aksen, P aksen XAB. Itulah suatu daerah yang akan kita lukis tangga-tangga gitu ya, tangga-tangga yang akan menunjukkan berapa jumlah step setimbang. Oke, kita lukis dimulai dari XAD yang bersentuhan dengan diagonal, ditarik ke kiri, memotong kurva kesetimbangan, gitu ya, kurva kesetimbangan, ditarik ke bawah, vertikal ke bawah, menyentuh garis operasi atas, kemudian perpotongan dengan garis operasi atas, kita tarik ke kiri lagi, menyentuh kurva kesetimbangan. Terus dibuat tangga-tangga dengan pangkalnya adalah garis operasi atas. Ya, pangkalnya bukan garis diagonal, tapi garis operasi atas. Nah, terus sampai melewati titik XAB.
Kalau sudah melalui titik P aksen, pangkalnya adalah garis operasi bawah ya, bukan garis diagonal. Jadi ini menaranya sangat tinggi karena refleksnya itu cuma 1,25 kali refleks minimal. Dan kita targetnya kemurnian bagian atas itu sangat tinggi, hampir 100%, sehingga kita mendapatkan jumlah spek timbangnya itu banyak sekali di sini. Nah, jadi banyak sekali ini garis keseimbangannya. Kalau saya lukis di sini ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi di sini platnya N optimal sama dengan 19 plat. Ya, 19 plat. Jadi saya stop screen dulu. Kemudian saya buka ininya. Oke, saya tunjukkan ini hasilnya seperti ini. Bisa terlihat apa tidak? Halo? Halo? Belum terlihat, Bu. Belum terlihat. Jadi ini harus kita foto aja, saya kirimkan ke Anda ya. Jadi 19 plat jumlahnya di sini. Nah, sudah sampai ke HP Anda masing-masing, ke WA Anda masing-masing. Silakan dilihat HP masing-masing ya. Kemudian ini hasil perhitungannya. Nah, itu. Jadi Anda sudah punya jumlah plat yang kita cari ya, kebutuhan jumlah platnya berapa sudah tahu. Kemudian refleks minimal sudah tahu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah jumlah plat minimal. Lah, kalau jumlah plat minimal mudah saja ya. Nah, di sini ada pertanyaan N minimal. N minimal itu pada refleks total. Jadi pada refleks total, maka garis operasi atas dan bawah itu berhimpit dengan diagonal, ya, dengan diagonal. Sehingga kita akan membuat tangga-tangga di mana pangkalnya itu adalah garis diagonal, ya. Jadi pangkalnya adalah garis diagonal seperti tadi. Dari XAD ya, yang kita transformasikan ke diagonal,
kita tarik ke kiri, memotong kurva kesetimbangan, ditarik vertikal ke bawah, tetapi jangan berhenti di garis operasi atas, tetapi berhenti di garis diagonal. Otomatis kita akan mendapatkan jumlah tangga-tangga yang lebih sedikit ya daripada ini tadi yang menggunakan pangkalnya adalah garis operasi atas dan bawah ya. Jadi mudah saja, sama sampai melewati XAB di sini. Jadi di sini seolah-olah garis I ini tidak punya peran apa-apa ya. Karena garis titik pangkalnya adalah garis diagonal ya. Itu adalah N minimal. N minimal itu langsung bisa ketemu ya. Kalau sudah ada XAF, XAB, dan XAD, itu kita bisa membuat tangga-tangga yang pangkalnya adalah garis diagonal, sehingga kita bisa menentukan jumlah plat minimal. Oke, ya. Jadi pertanyaan A sudah terjawab. R minimal, plat minimal, dan jumlah plat N total apabila refluksnya 1,25 kali refluks minimal. Tapi tunggu dulu. Jadi di sini ada keterangan jumlah plat 19 itu sudah include dengan reboiler. Ya, tetapi tidak include dengan kondensor karena kondensornya kondensor total. Jadi reboiler itu sama dengan satu plat setimbang. Oleh karena itu, maka 19 plat itu di dalam menara itu hanya ada 19 dikurangi 1 atau 18 plat ya. Jadi di sini plat yang ada di dalam menara sama dengan N total, plat total dikurangi 1. Nah, 1 ini adalah reboiler. Ya. Jadi, nah kalau kondensornya adalah parsial dikurangi 2. Ya, 1 adalah reboiler, satunya adalah kondensor. Tapi dalam soal ini diketahui bahwa kondensornya adalah total, sehingga jumlah plat yang ada di dalam menara itu adalah 18 plat. Oke, yaitu pertanyaan A sudah terjawab. Kemudian pertanyaan B, hitunglah beban panas kondensor dan boiler apabila panas laten penguapan destilat sekian. Nah, kenapa hanya menampilkan data panas laten destilat? Karena di dalam metode McCabe-Steele kita mengasumsikan bahwa panas laten penguapannya itu konstan. Ya, dari bottom produk sampai ke destilat itu sama. Nah, beban kondensor itu sama dengan panas yang harus diambil, dikeluarkan untuk merubah fase uap menjadi destilat, dan reflux ya, dan L0 ya. Jadi karena kita sudah mengetahui refluksnya tadi sama dengan 1,85 reflux optimal, maka di sini kondensor total itu kan mengembunkan V1 ya, V1 menjadi destilat dan L0. Sehingga di sini beban kondensor atau Qc sama dengan V1 kali lambda vaporization. Nah, P1 sama dengan L0 plus D atau D kali R plus 1. Ya. Di sini D-nya bisa kita hitung dari neraca massa tadi, Anda sudah menghitung berapa destilat, sehingga kita bisa menghitung V1. V1 destilat dikalikan, tadi R-nya adalah 1,80 kali 2,85, ketemulah V1. IC V1 kali lambda, lambdanya sama dengan 970 kilokalori per kilogram. Ya, tapi ini dijadikan kilogram dulu ya, dengan mengalihkan berat molekul campurannya ya. Ini
Anda harus bolak-balik karena di sini datanya 970 kilokalori per kilogram, maka destilatnya harus kita rubah ke kilogram, yaitu jumlah mol dikalikan berat molekul campuran, ketemu destilat dalam satuan kilogram per jam. Ini kebanyakan Anda tidak teliti di sini ya, langsung dikalikan, padahal ini satuannya enggak cocok. Kilo kalori per kilogram dikalikan kilogram mol per jam, ya nanti nggak sama, jadi Anda harus merubah dulu ke kilogram destilatnya. Begitu juga boilernya di sini, boilernya itu juga harus dirubah hasil bawah, beban boiler itu harus sama dengan panas laten penguapan dikalikan dengan apa? Dengan uap ya, uap yang dihasilkan oleh boiler. Caranya bagaimana mengetahui F, mengetahui V yang keluar dari boiler. Oke, nanti ini saya selesaikan, kemudian Anda juga mengerjakan seperti apa pekerjaannya ya. Kemudian nanti kita cocokkan pekerjaan Anda dengan pekerjaan saya. Oke ya, jadi Anda sekarang B beban kondensor dan beban boiler. Nah, kalau kita mau mencari V yang uap yang dihasilkan oleh boiler, itu mudah karena apa di sini kita mengetahui bahwa metode McCabe-Steele itu adalah konstan molar overflow, ya, konstan molar overflow. Jadi kalau kita mempunyai umpan adalah fasa cair, maka umpan yang masuk ke dalam menara itu akan turun semua ke seksi bawah, ya, ke enriching. Tidak memengaruhi kecepatan uap yang dari bawah. Sehingga di sini V yang keluar dari boiler sama dengan V1. Ya, V1-nya Anda tadi sudah tahu, D kali 2,85. Ya. Kemudian kalau di bawah maka komposisinya menggunakan komposisi yang ada di hasil bawah. Ya, komposisi yang ada di hasil bawah sehingga Anda mendapatkan V1, mendapatkan V yang keluar dari boiler. Oke ya. Sehingga Anda sudah mendapatkan V keluar dari boiler dikalikan dengan lambda, ketemulah beban boiler. Ya, selesailah sudah nomor 1 ya, sudah ada gambaran sepertinya. Jadi urut-urutannya adalah dari data yang diketahui di sini Anda melukiskan kurva kesetimbangan GA versus XA. Catat ya, pertama itu dulu. Yang kedua, menentukan letak titik D, F, dan B. Ya, D, F, dan B. Yaitu dengan cara menentukan letak X, A, F, hanya itu adalah komponen yang ringan. Di sini adalah pentana, gitu ya. Kemudian komponen beratnya adalah heksana. Sehingga Anda bisa menentukan letak titik B, D, dan F ya dengan menggunakan neraca massa total dan neraca massa komponen. Nah, setelah bisa menentukan letak titik XA, XAF, XAB, dan XAD, tarik garis dari ketiga titik tersebut ke garis diagonal. Nah, kemudian kita langsung melihat fasa umpan. Ya, fasa umpannya adalah fasa cair jenuh. Sehingga slope garis Q itu garis perpotongan operasi atas dan operasi bawah itu slope-nya kita tarik dari F menuju ke kurva kesetimbangan adalah garis tegak lurus karena slope-nya adalah tak terhingga. Ya, ketemulah titik P. Nah, titik P ini digunakan untuk menentukan reflux minimal. Kenapa reflux minimal itu harus perpotongan antara garis Q dan kurva kesetimbangan? Karena di sini garis operasi atas untuk menentukan reflux minimal akan berhenti di titik P. Maksudnya,
kalau kita lukis kurva kesetimbangan, tangga-tangga ini akan menghasilkan suatu kesetimbangan yang tak terhingga jumlahnya, banyaknya kesetimbangan tak terhingga. Ya, jadi ini dipentokkan ke kurva kesetimbangan. Kondisi ini tidak kita gunakan, yaitu setelah kita bisa menentukan letak titik P, kemudian kita akan membuat garis operasi atas untuk menentukan refleks minimal. Nah, garis operasi atasnya dengan cara menarik garis dari XAD ke titik P. Dan diteruskan, diperpanjang akan memotong sumbu Y di XAD, di intercept XAD per refleks minimal plus 1. Jadi kalau dari pekerjaan saya ada 0,4 di situ nilainya, sehingga kita dapatkan refleks minimal kira-kira 1,48 ya. Dan refleks minimal ini harus kita kalikan 1,25, kita dapatkan 1,85 adalah refleks optimal. Kemudian kita buat intercept baru menggunakan refleks optimal. Jadi intercept barunya sama dengan XAD per refleks optimal plus 1. Ya, kira-kira sama dengan 0,3484. Nah, kemudian kita buat garis operasi atas, ya, yang interceptnya adalah menggunakan refleks optimal, ya, turun. Jadi turun garis operasi atasnya dan akan berpotongan dengan garis Q di titik P aksen. Oke, ya, di titik P aksen. Nah, titik P aksen adalah suatu titik yang merupakan perpotongan garis operasi atas dan garis operasi bawah. Sehingga kita bisa melukis garis dari XAD ke P aksen. Itu adalah garis operasi atas, dan garis operasi bawah kita tarik garis dari P aksen ke XAB. Oke, ya, dari P aksen ke XAB. Ya, kemudian kedua garis operasi tersebut yang berpotongan di titik P aksen akan dijadikan sebagai dasar untuk melukis tangga-tangga, ya, tangga-tangga. Anda perhatikan di gambar yang saya kirim, tangga-tangga ini yang kita awali dari XAD, ya, kemudian kita tarik garis ke kiri untuk kurva kesetimbangan, ke bawah sebagai pangkalnya adalah garis operasi atas dan seterusnya, dan sampai melampaui XAB, ya. Kalau pas ya syukur, kalau enggak harus melampaui, ya. Jangan di atas XAB. Dari situ Anda bisa melihat berapa jumlah titik-titik di kurva kesetimbangan ini, jumlahnya ada berapa. Jadi yang dihitung adalah titik-titik ini, ya. Titik ketika kita menarik garis ke kiri itu. Nah, titiknya ini kita hitung ternyata ada 19 titik. Artinya bahwa di dalam proses pemisahan pentan, ya, dari komposisi 0,3 sampai 0,99 itu kita memerlukan 19 kali kontak antara uap dan cairan, ya, keseluruhan satu menara. 19 kali kontak. Nah, satu kontak itu terjadi di Rebuiler, sehingga yang kontak yang terjadi di dalam flat itu ada 18 kali. Ya. Itu saya kira sudah jelas, ya. Tapi yang mau bertanya, halo.
Ini slide-nya sudah nampak belum? Halo? Halo? Slide-nya sudah nampak? Halo? Soal yang tadi, Bu. Iya, sudah. Ya, sudah, Bu. Yang grafik sudah nampak? Masih soal yang tadi, Bu. Oh, masih Grafiknya soal. belum, Bu. Oke. Oke, yang ini sudah? Sudah ya? Sudah, oke. Jadi ini gambaran tadi ya. Jadi dari data yang Anda ketahui ini, pertama melukis kurva kesetimbangan ini sebentar. Nah, oke, jadi kita pertama melukis kurva kesetimbangan ini, oke, sudah bisa ya, ada data YA versus XA, kita dapat kurva kesetimbangan. Oke, nah, kemudian dari data komposisi umpan, kita bisa meletakkan titik F. Dari data komposisi destilat bisa melukis XAD. Dari data komposisi bottom produk bisa melukis XAB. Nah, ketiga titik ini kita transformasikan ke garis diagonal ini. Oke, ya. Ke garis diagonal ini kita transformasikan, ini F juga ditransformasikan. Nah, sesudah kita mempunyai titik-titik ini, tugas kita yang kedua adalah membuat garis key, ya, garis key. Garis key ini adalah suatu garis yang nantinya akan menjadi tempat perpotongan garis operasi atas dan garis operasi bawah. Nah, garis key ini bisa slope-nya ke atas, ke kiri, ke bawah, atau 45 derajat, atau dia ke kanan 45, atau ke kanan 180 derajat, tergantung dari fasa umpan. Kalau fasa umpannya adalah fasa cair, Anda lihat nanti, lihat lagi di make-up steel, kalau fasa cair itu garis ini kemana? Tentu ke atas ya, kalau fasa cair jenuh ini ke atas. Kalau uap jenuh ke kiri. Kalau separuh uap, separuh cairan 45 derajat ke sini. Kalau uap super jenuh gitu ya, ke sini ke bawah. Kalau cair dingin ke kanan, ke atas sana. Kenapa kita langsung melukis garis key ini? Karena kita akan menentukan garis operasi atas dan garis operasi bawah. Nah, garis operasi atas sebetulnya tidak tergantung dari key. Ya, tetapi di sini karena di dalam soal kita harus menentukan refleks minimal, maka kita mau tidak mau harus mencari titik P, di mana refleks minimal dalam pengertiannya, dalam definisinya adalah suatu garis operasi atas yang memotong kurva kesetimbangan. Garis operasi atasnya ini memotong kurva kesetimbangan. Dan tentunya garis operasi bawahnya itu juga akan memotong kurva kesetimbangan. Nah, kalau garis operasi atas dan bawah memotong kurva kesetimbangan, maka kalau kita buat tangga-tangga akan berhenti di sini, ya, tidak bergerak. Artinya jumlah kesetimbangannya itu tak terhingga jumlahnya. Ini tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan. Tetapi nilai ini harus kita ketahui, yaitu dengan cara kita melihat interseptnya di sini, ya. Jadi kita perpanjang garis dari XAD ke P, garis operasi atas ini, yang untuk mendapatkan refleks minimal ke titik, ke garis atau ini ya, sumbu Y. Kita dapatkan titik S. Nah, titik S ini kita baca berapa jaraknya, 0,41234, ini dari pekerjaan saya ya. Mungkin juga Anda nanti berbeda sedikit. Nah, ini kita baca adalah XAD per refleks minimal plus 1. Sama dengan 0,4. XAD sudah tahu, sehingga refleks minimal kita dapatkan. Nah, tadi diketahui refleks optimal sama dengan 1,25 kali refleks minimal. Jadi angka tadi kita kalikan 1,25, ketemulah refleks optimal. Nah, garis operasi atas yang
optimal adalah XAD per reflux optimal plus 1. Jatuhnya di S aksen di sini, ya. Dari XAD ini turun ke S aksen. Nah, garis dari XAD ke S aksen ini akan memotong garis Q di titik P aksen. Inilah titik P aksen ini pertemuan garis operasi bawah dan garis operasi atas yang akan menjadi dasar untuk melukis tangga-tangga ini, ya. Jadi tangga-tangga ini kita sebutkan dengan kurva setimbangan. Ini satu setimbang, satu stek, 2, 3, 4, 5, jangan yang ini ya, jangan yang atas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sampai melalui titik XAB, ya. Jadi Anda sekarang sudah bisa menentukan ini ya, tinggal ketelitian Anda aja nanti. Kurangi 1, ini boiler 1 sehingga tinggal 18. Oke, ya. Nah, kemudian yang B tadi sudah saya jelaskan bahwa B itu nanti V1 kali lambda, V1-nya kita bawa ke satuan kilogram. Bawah juga V1, tapi nanti kilogramnya berbeda. Karena komposisi V di bawah, di boiler, dan di kondensor itu berbeda. Ya, karena komposisinya berbeda. Di bawah itu lebih banyak komponen berat, yaitu heksan. Di atas itu lebih banyak komponen ringan, yaitu pentan. Ya. Di bawah itu kan 99%-nya heksan. 1%-nya pentan. Di atas 99% pentan, 1% heksan. Jadi berat molekul campuran berbeda. Tentunya lebih besar di V1 yang keluar dari boiler. Ya. Anda bisa mengerjakan ini? Halo? Bisa ya? Insya Allah bisa. Kalau tidak bisa, apa yang tidak bisa? Anda nanti mempelajari McCabe-Steel terutama yang berhubungan dengan garis Q ya, garis Q besar itu slope-nya sama dengan Q kecil per Q min 1, di mana Q kecil itu sama dengan Hg min HL per Hg min HF, aslinya Hg min HF. Jadi entalpi uap jenuh dikurangi entalpi umpan, dibagi entalpi uap jenuh dikurangi entalpi cair jenuh. Entalpi uap jenuh dikurangi entalpi cair jenuh adalah lambda. Sedangkan Hg min Hf adalah entalpi yang diperlukan untuk merubah entalpi umpan menjadi entalpi uap jenuh. Jadi kalau entalpi umpannya itu adalah fasa cair jenuh, maka Hf sama dengan Hl, sehingga Q kecil sama dengan 1. Nah, slope-nya garis Q sama dengan Q kecil per Q min 1. Jadi, slope-nya tak terhingga. Slope atau tangan arah yang tak terhingga, sudutnya sama dengan 0. Sudutnya sama dengan berapa? 0 ya, 0. Jadi, di sini tidak ada X-nya 0, jadi Y per 0. Jadi, sama dengan tak terhingga. Oke? Nah, garis Q ini penting karena ini merupakan pertemuan dua garis operasi. Saya kira sudah jelas, ini saya akhiri ya. Saya akhiri untuk nomor 1. Kita akan mengerjakan nomor 3 dulu ya, yang metode Thomson-Safarid. Kita stop screen ya. Kemudian kita akan kembali lagi ke soal ini. Coba Anda baca dan Anda pahami di soal nomor 3 ini ya. Anda baca sekitar 10 menit ya, 10 menit memahami soal.
Jadi nomor 3 di sini sama, yaitu destilasi ya. Jadi suatu campuran metanol air terdiri dari 30% berat metanol akan didestilasi di dalam sebuah menara yang dilengkapi dengan kondensor parsial dan reboiler parsial. Jadi di sini menggunakan kondensor parsial dan reboiler parsial. Kecepatan umpan 2.500 kg per jam. Kondisi umpan cair jenuh. Hasil atas mengandung 98% berat metanol dan hasil bawah mengandung 2% berat metanol. Data kesetimbangan entalpi XY, entalpi dan komposisi campuran metanol air, lihat tabel. Tentukan reflux minimal. Tentukan jumlah plet total apabila reflux 1,25 reflux minimal. Berapakah beban kondensor dan beban reboiler? Berapakah kecepatan destilat, hasil atas dan hasil bawah? Dikerjakan menggunakan metode Ponson-Safarid. Jadi yang harus Anda lakukan adalah Anda harus melukis baik diagram komposisi XY juga diagram entalpi. Jadi namanya diagram entalpi komposisi. Ya, diagram entalpi komposisi. Jadi kita lihat di sini ada X0, Y0 ya, Anda lukis X0, Y0, langsung Anda tarik ke apa? Jadi di sini entalpinya Anda lihat H kilojoule per kilomol itu 7.536 untuk cair jenuh dengan komposisi XA sama dengan 0 ya. Jadi di sini hanya air saja itu entalpinya 7.536 cair jenuh. Kemudian entalpi uap jenuh di sini sama dengan 48.195. Jaraknya begitu jauh. Sehingga Anda harus melukis komposisinya itu di bawah ya, supaya kita nanti bisa tidak melebihi dari panjang kertas grafik ya. Jadi kita lukis di bawah tengah gitu ya, di bawah tengah untuk diagram komposisinya. Kita biasa buat dari 1 sampai 10 gitu ya. Kemudian kita buat garis ke atas. Anda mengikuti ya, ikut menggambar. Oke, 00, 0,03, 0,185. 0,03, 0,185 di sini. Kemudian 0,072, 0,072, 0,342, 1, 2, 3, 4, 2. Kemudian 0,14, 0,14, 0,491, 0,14, 0,491 di sini.
23491. Kemudian 0,243 0,618. 243 0,618. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8. Untuk di sini 0,404 1, 2, 3, 4 0,400 0,733 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 33 7, 33 di sini. Kemudian 0,852 0,664 1, 2, 3, 4, 5, 6, 664 0,852 di sini 1, 1. Berarti ini bentuk grafiknya ini gembung di bawah ya, gembung di bawah. Oke. Nah, sekarang kita langsung melukis HL, nih HL. Jadi 7.536. Jadi kita mau bagi berapa? Ini kan dari 5 sampai 50. Jadi 5 sampai 50. Berarti 10 petak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Di 10 ini adalah 50.000. 50.000. Ini ini 40.000. 30, 20, 10, 0. Ini 10. 20, 30.000. Nah, jadi kita buat ke atasnya, di atasnya kurve fasa uap cair komposisi, kita buat garis ke atas dan kita akan melukis entalpi cair jenuh dan entalpi uap jenuh ya. Yang pertama adalah 7.536. Kalau ini 10.000, ini 7.000. Ini 5.000, 7,5, 7.500, ini 7,5, berarti sekitar di sini. Kemudian uap jenuhnya 48.000. 48.000, 40, 45, 48. Jadi di sini 40, 45, 47,5, 48 di sini. Yang kedua itu hampir mepetnya sama, turun 7.269. 7.269 turun. Kemudian atasnya itu turun juga. Langsung aja ke 0139. 0,1 turun. Kemudian 0139 itu 6.687. 0139 5.000, 7,5, 6.000 dari sini. Kemudian atasnya sama dengan 44.000. 40, 50, 40 di sini. 0,243
0,243 itu 6.269. 6.269. 44.000. Turun ya, ini turun ini. 44.000. Kemudian 0,4 itu 5.585. 5.585. Di sini atasnya adalah 42.000, sekitar 42.000 ini. Kemudian 0,664 5.500 di sana, 5.600 di sana, 41.000 ini. 41.000, terakhirnya 40.400. 40.000 sepertinya seperti ini 5.200. Jadi grafiknya adalah seperti ini. Nah, jadi grafiknya seperti ini. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita akan menentukan letak titik F, titik D, dan titik B ya dari soal ya, dari soal. Nah, di sini sama, ini 30% berat metanol. Metanol itu adalah C3H7OH ya. Metanol CH3OH berarti CH3OH berat molekulnya adalah 16 sama 28. Berat molekulnya metanol berapa sih? CH3OH 12 ditambah 3, 15 tambah 16, 31, 16 tambah 16, 32. Berat molekulnya air adalah 18. Jadi Anda bisa menentukan letak titik F. Titik F, XAF sama dengan 0,3. XAF sama dengan 0,3 per 32 per 0,3 per 32 plus 0,7 per 18. Berapa? Hitung, berapa Mas? 0,3 dibagi 32 dibagi 0,3 dibagi 32 ditambah 0,3
Sudah ketemu berapa? Halo? Sudah ketemu? Halo? Muhammad, sudah? 0,3 dibagi 32 per 0,3 dibagi 32 plus 0,7 dibagi 18 berapa? Halo? Alfiana Zasilianing Tias. Ada enggak nih anaknya ini? Alfiana, halo? Halo? Oh, yang nyaut sih. Halo, Saudara Alfiana? Halo? Wah, orangnya enggak ada. Amanda Lailia, ada enggak? Halo? Itu. Saudara Irmanda Wastu ada? Irmanda? Iya Bu, ada Bu. Ya, sudah dihitung tadi ZAF-nya berapa? XAF-nya? Belum. Nggak mau ngitung. Nggak cuma menghitung 0,3 per 32 dibagi total 0,3 per 32 plus 0,7 per 18. Nah, kalau kamu nggak mau ngitung, saya nggak mau menjelaskan soal-soal, males, saya juga males akhirnya. Ini masalahnya bukan hafalan ya. Kalau hafalan itu Anda bisa menghafal, ini nggak bisa, harus praktek. Sudah belum? Irmanda sudah menghitung belum? Halo? Berapa? XAF berapa?